Halo Sobat Parekraf Pro, apa kabar semuanya Sobat Parekraf? Sobat Parekraf, senang sekali hari ini kita bertemu kembali di dalam sesi pembahasan tentang industri kreatif dan juga pariwisata. Sobat Parekraf, hari ini kita bakal bahas satu yang lagi menggemparkan dunia, yaitu dari kreativitas industri digital yang ada di Indonesia Sobat Parekraf. Untuk itu Sobat Parekraf, jangan kemana-mana, simak pembahasan video ini sampai habis agar Sobat Parekraf tidak ketinggalan berita-berita terkait yang lagi viral yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Yuk, check this out. Oke Sobat Parekraf, hari ini kita bakal bahas satu hal yang sederhana tapi dampaknya luar biasa besar untuk ekonomi Indonesia nih sobat semuanya, yaitu kris. Bukan kris yang ini, tapi kris yang ini sobat semuanya. Sobat Parekraf, kris ini sekarang lagi gempar di seluruh negara karena industri ini adalah industri lokal yang mengguncang negara-negara hingga negara-negara lain itu sedikit iri tentang industri kreasi digital yang dilakukan oleh bangsa kita, yaitu Indonesia. Kita ketahui bahwa kris ini sistem pembayaran digital yang bikin hidup kita jauh lebih simpel, ya kan? Siapa yang sudah menggunakan kris ini? Tentunya hampir semua kalangan sudah menggunakan sistem kris ini, ya kan, untuk pembayaran dimanapun tentunya. Dan katanya nih, bikin Mr. Donald Trump ini gerah. Nah makanya sobat semuanya, Sobat Parekraf, di sini bakal kita bahas kenapa sih industri kreatif digital Indonesia ini bikin bikin gerah, termasuk Mr. Donald Trump dan juga negara-negara lain. Makanya Sobat Parekraf, jangan kemana-mana, kita akan bahas satu persatu dalam video kita kali ini. Sobat Parekraf, kita ketahui bahwa KRIS itu adalah singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Adalah sebuah standar nasional untuk pembayaran digital berbasis QR code nih semuanya. Nah, jadi yang seperti QR itu adalah kode yang diciptakan oleh Indonesia sendiri untuk pembayaran lokal nih. Nah, yang tidak dimiliki oleh luar negeri nih. Ini kan luar biasa yang dilakukan oleh anak bangsa nih sobat semuanya. Tapi sedikit kita bahas bahwa sebelum KRIS ini, setiap aplikasi pembayaran sebenarnya punya QR-nya sendiri-sendiri nih, seperti GoPay, Oppo, apalagi Dana dan lainnya. Tapi hanya bisa bertransaksi antara aplikasi tersebut aja nih, nggak bisa antar aplikasi. Jadi contohnya istilahnya kalau GoPay nggak bisa scan QR-nya ke Oppo, Dana nggak bisa bayar QR-nya ke Shopee Pay. Nah, ini kan ruwet, masa di awal-awal tersebut tuh sangat susah karena hanya terbatas pada transaksi satu aplikasi saja. Nah, kreatifnya Bank Indonesia dan ASPI atau Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia kemudian berpikir nih, gimana kalau semua ini disatukan aja nih, jadi satu QR untuk semua aplikasi. Menarik kan sobat semuanya? Makanya sobat semuanya, lahirlah yang namanya KRIS atau QRIS. Banyak yang bilang KRIS, banyak yang bilang QRIS, yang diluncurkan resmi pada tanggal 17 Agustus tahun 2019 sebagai kado ulang tahun Republik Indonesia yang ke-74. Wow, the best nih Indonesia ini. Nah, mengutip dari laman dana.id, QRIS resmi diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2019. Peluncuran ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 sebagai bagian dari komitmen Bank Indonesia untuk mempercepat inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Pada saat peluncurannya, QRIS telah diuji coba dan diadopsi oleh berbagai penyedia layanan pembayaran untuk memastikan bahwa sistem ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi pengguna dan pedagang. Ini pedagang ini khususnya UMKM yang ada di Indonesia nih sobat semuanya. Di sini yang menariknya kita. Jadi satu QRIS itu bisa menjadi alat pembayaran yang otomatis yang bisa membantu siapa saja dalam pembayaran digital.
QRIS itu seperti bahasa universal untuk e-wallet nih sebenarnya. Merchant atau toko cukup punya satu kode QRIS, terus kita sebagai pelanggan tinggal scan pakai apa aja nih, bisa pakai OPPO, bisa pakai Dana, bisa pakai GoPay, BCA, Mandiri, dan bank-bank lainnya. Ini semua bisa nih sobat semuanya. Begitu kita scan, sistem akan otomatis membaca dan memproses pembayaran sesuai nominal yang dimasukkan. Uangnya langsung dikirim ke akun merchant tentunya. Hanya hitungan detik nih, tapi ya mungkin tergantung sinyal dan juga tergantung provider ya, bisa jadi H1. Tapi kebanyakan di Indonesia itu sudah hitungan detik nih. Sekali scan langsung debitnya itu per sekian detik sudah terdebit dari rekening kita sendiri sobat semuanya. Nah, sobat parekraf, di sini bakal kita bahas kelebihannya apa sih QRIS ini. Bahwa kita ketahui bahwa QRIS ini kan ya memang auto debit yang sangat cepat, yang banyak menguntungkan bagi kita yang susah untuk pembayaran tunai nih. Kadang kan kita repot untuk bayar tunai. QRIS ini sangat membantu bagi penggunanya yang ingin cepat, yang tidak mau repot dengan pembayaran yang menggunakan uang tunai. Jadi apa saja sih kelebihan QRIS ini sobat semuanya? Yang pertama itu adalah interoperabilitas, satu QR untuk semua dompet digital. Dan kedua adalah mudah untuk UMKM nih. Nggak butuh alat edisi mahal, cukup cetak QR, tempel, sudah beres nih kan. Yang ketiga adalah cepat dan aman. Proses transaksi digital, minim kontak fisik tentunya. Sangat cocok saat pandemi. Jadi saat pandemi atau saat seperti apa, ini tidak membutuhkan kontak fisik. Nah, jadi cukup scan QR, selesai, beres, langsung terdebit dari rekening pengguna. Dan keempat adalah pendukung inklusi keuangan. Banyak pelaku usaha kecil jadi bisa menerima pembayaran non tunai. Nah, QRIS ini adalah salah satu industri digital yang dimiliki Indonesia yang sangat luar biasa nih, yang tidak dimiliki negara lain nih. Ini sangat membantu pedagang-pedagang kecil dan UMKM jika alat ini juga tersedia di salah satu usaha mereka sobat semuanya. Lalu yang kelima adalah transparansi dan pencatatan otomatis. Jadi kita bisa lihat nih histori pengeluaran, merchant atau toko pun bisa mengelola uang kasnya sendiri. Jadi di dalam QRIS ini di saat pendebitan atau pembayaran itu kan ada historinya. Nah, kalau di bank itu seperti seperti rekening korannya lah. Nah, di QRIS ini historinya itu yang bisa kita catat sebagai atau kita print out sebagai traffic keuangan kita sobat semuanya. Kalau tadi kan sudah kita bahas tentang kelebihan QRIS ini. Di segmen ini kita juga bahas apakah keuntungan saja yang dimiliki QRIS ini. Tentunya tidak sobat semuanya. Ada dampak negatifnya juga dari pengguna QRIS ini. Sobat parekraf tuh harus hati-hati menggunakan QRIS ini karena QRIS ini juga ada risikonya. Terutama kalau pengguna atau merchant tidak bijak dalam menggunakan QRIS ini. Yang pertama adalah kurangnya literasi keuangan. Terlalu mudahnya transaksi bisa bikin orang kalap untuk belanja terus ya kan. Nah, jadi istilahnya sobat parekraf karena dimudahkan untuk pembayaran, jadi sikit-sikit scan dikit saldo sudah ludes tentunya. Jadi sobat parekraf di dalam QRIS ini karena memudahkan kita untuk bayar ini bayar itu, jadi kita ya sepertinya belanja tuh ya lebih ringan. Nah, ini yang bahayanya juga jika tidak digunakan dengan bijak nih sobat parekraf. Dan kedua adalah potensi penipuan nih sobat parekraf. Jadi QR palsu bisa ditempel di atas QR asli. Dari video ini sobat parekraf, mudah-mudahan sobat parekraf ini menonton dapat di-share atau dibagikan bahwa hati-hati dengan QR milik Anda, milik teman-teman atau milik sobat parekraf, dan selalu dicek apakah benar-benar QRIS ini apakah memang milik kita sendiri. Jangan-jangan ada tangan-tangan istilah yang jahil atau orang-orang yang orang-orang yang jahat menukar kode QRIS kita ini dengan QRIS dari rekeningnya. Dan ini kan bahaya di saat orang ingin membayar sesuatu kepada kita padahal itu bukan QRIS-nya kita, dan tentu saja itu terdebit atau masuknya ke rekening orang lain. Nah, ini bahayanya QRIS ini sobat semuanya. Dan poin ketiga adalah ketergantungan pada internet dan sistem digital tentunya. Karena ini adalah sistemnya digital, jadi tentunya adalah alat utama adalah internet atau
WiFi tentunya sobat semuanya. Masalahnya adalah kalau jaringannya lemot atau aplikasi error, pastinya transaksi bisa gagal kan sobat semuanya. Dan nggak semua daerah Indonesia punya sinyal stabil. Nah, masalah di QRIS ini juga mungkin ada sebagian di Indonesia ini belum bisa memanfaatkan QRIS ini karena itu tadi kendala kestabilitasan dari jaringan internet. Nah, mudah-mudahan nanti di tahun-tahun berikutnya ini bakal pemerataan semuanya, jadi orang bisa menggunakan QRIS ini dengan mudah sobat semuanya. Dan keempat adalah kebocoran data jika aplikasi tidak aman, dan ini sangat berbahaya sobat semuanya. Jika e-wallet kita disusupi, saldo bisa dicuri. Ini yang sering terjadi dan memberitakan sekarang sering banyak orang kehilangan di rekeningnya tanpa diketahui, ya kan? Makanya penting untuk jaga keamanan handphone Anda dan aktifkan OTP atau autentifikasi 2 faktor. Nah, jadi sebenarnya bahayanya ini kalau penggunanya ini ceroboh memberikan kode OTP kepada orang lain atau memberikan password emailnya kepada orang lain. Ini yang bahaya sobat semuanya. Jadi hati-hati tentang QRIS ini, karena QRIS ini juga ada dampak negatifnya sobat semuanya. Sobat Parekraf, menariknya di sistem QRIS ini belum sepenuhnya diterapkan di banyak negara maju nih tentunya. Kita buat contoh di Amerika Serikat nih. Padahal Amerika sendiri kan adalah negara maju, negara berkembang. Kalau bisa dibilang negara adidaya dari negara-negara lainnya kan. Meski demikian mereka itu belum menggunakan QRIS yang dilakukan oleh pihak Indonesia. Mereka itu masih menggunakan Apple Pay, Venmo atau Google Pay. Semuanya jalan sendiri-sendiri nih. Belum punya standarisasi seperti QRIS. Gak heran kalau Presiden Donald Trump mungkin kepanasan nih dengan ide kreatif digital yang dimiliki oleh Indonesia. Kenapa negara bank ini bisa bikin sistem 1 QR untuk semuanya? Kan gitu pertanyaannya. Padahal kan negara Amerika ini adalah negara yang luar biasanya dari ilmuwan-ilmuwannya, tapi belum bisa memikirkan hal seperti ini seperti yang dilakukan oleh Indonesia. Padahal Indonesia ini ya kalau bisa dibilang ya mungkin berapa persen kemampuan digitalnya lebih hebat lagi dari Amerika. Tapi kekompakan orang Indonesia ini mengalahkan negara-negara lain termasuk Amerika. Nah, Sobat Parekraf, kita kutip dari laman tempo.co. Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR menerbitkan laporan bertajuk National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 pada Senin 31 Maret 2025. Dalam laporannya tersebut, USTR mencatat hambatan perdagangan di Indonesia yang dipermasalahkan Amerika Serikat, salah satunya mengenai layanan pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Nah, Sobat Parekraf, jadi secara kesimpulannya tentu ini bikin Mr. Presiden sedikit geram kali ya. Karena begitu berkembangnya digital kreatif pembayaran di Indonesia ini dengan menggunakan QRIS yang tidak melibatkan bank-bank internasional seperti negara Amerika. Sobat Parekraf, QRIS bukan cuma soal teknologi nih tentunya. Ini adalah gerakan menuju ekonomi digital yang inklusif, efisien, dan terjangkau. Tapi kita juga harus bijak nih menggunakan QRIS ini tentunya. Ingat ya Sobat Parekraf, kemudahan itu seperti pedang bermata dua nih. Jangan sampai bikin kita boros atau malah jadi korban kejahatan digital. Jadi Sobat Parekraf, kalau kamu pedagang, daftarkan usaha kamu di QRIS. Karena apa? Karena hampir semua pengguna itu hampir rata-rata punya QRIS. QRIS itu tidak harus dari bank, tapi dari e-wallet itu sekarang juga menggunakan QRIS. Nah, kalau kamu pembeli atau istilahnya pengguna seperti kita pembeli, gunakan QRIS dengan aman dan terencana. Karena masa depan pembayaran ada di genggaman tanganmu. Jadi Sobat Parekraf, gunakan QRIS ini dengan bijak dan aman. Oke? Nah, Sobat Kreatif, bagaimana nih dengan QRIS ini? Bangga ya dengan kreasi digital payment Indonesia yang satu ini tentunya Sobat semuanya. Menurut kamu bagaimana dengan gebrakan Indonesia dari pembayaran non tunai ini? Menurut saya ini luar biasa apa yang dilakukan oleh Indonesia terkhusus
Bank Negara Indonesia kita ini sobat semuanya. Jika Anda punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar dan kita akan saling berbagi dan sharing tentang QRIS atau tentang industri lainnya. Jangan lupa like, share, dan tentunya subscribe agar kita terus terhubung dan kita terus dapat memberikan informasi-informasi terkait industri kreatif dan pariwisata. Sampai jumpa di videonya dan bye.